Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kayaknya sekarang agak mode serius karena kita bakal ngebahas Lord mesin bebek kita semua. Yang kayaknya mah ini motor bakal bener-bener gempar-gempor kalau misalkannya dipasang di Supra. Daytona udah berulah ya, sebenarnya udah lama, tapi siapa tahu ada yang belum tahu kalau misalkannya ada mesin bebek yang harganya kagak ngotot dan brutal dengan tenaga yang emang kocak icikiwir dah pokoknya mah. Kagak rasional gimana ini mesin bebek nih ya, bisa ngesipin RX jambret, bayangin. Mesin Daytona Anima dikenal sebagai mesin buat balap premium yang emang dirancang khusus buat performa tinggi. Yang sebenarnya mah mesin bebek standar mah udah kenceng, tapi kenapa gitu ya, selain emang performa tinggi, harganya juga tinggi. Tapi ya meskipun demikian nih bukan tanpa alasan. Makanya Ripan bakal bahas tentang harganya yang mahal. Kenapa alasannya, spesifikasi detail, bahan yang digunakan, terus varian mesin yang dijual Daytona. Apakah mereka lagi mabok, kecubung apa gimana bikin dan jual nih mesin ya? Buat kalian yang follow IG Ripan, nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya nggak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh bujang. Sebelumnya buat kalian yang belum tahu gitu ya, kita kenalan dulu sama Daytona. Seperti biasa, nggak kenal maka nggak usah sok kenal. Daytona Corporation didirikan di Jepang pada tahun 72, bukan di Ciamis. Awalnya fokus pada pembuatan aksesoris aftermarket untuk motor harian dan balap. Kagak jualan ubi celembuk ya. Dengan perkembangan dunia balap, Daytona mulai memproduksi mesin-mesin performa tinggi seperti seri Anima untuk memenuhi kebutuhan pasar kompetisi. Namanya Anima gitu ya, agak Jepang-Jepang gitu, anime gitu ya. Anima apa sih? Mesin Anima dibuat untuk memberikan solusi bagi pembalap yang sering jebol. Makanya mendingan langsung beli jadi dari Daytona. What? Jadi mana kalau misalkannya ada rider membutuhkan performa mesin tinggi namun dengan desain compact yang mudah diaplikasikan pada berbagai jenis motor. Terus kita lihat deh alasan harga dan mesin Daytona ini kok bang, ini mesin bisa mahal sih, padahal mah mesin Supra segelondong sejuta juga dapet. Buset, disamain sama Supra. Kagak selepel sama Supra sama Daytona mah. Daytona mah masih jauh di bawah. Mesin Supra mah load kita semua, kagak sebanding. Hayabusa juga kelabakan kalau misalkan nyelawan Supra. Pertama nih ya, kenapa mahal? Karena ada teknologi balap pada motor yang udah modern. Daytona Anima meskipun tidak punya teknologi teleport seperti Shogun dan Repo, Daytona Anima menggunakan teknologi canggih yang biasanya ditemukan pada motor balap profesional. Pastinya masih SOHC tapi udah menggunakan 4 pel. Meskipun serupa dengan mesin Pixon jambret SOHC Mickey Mouse, tapi ini mesin bebek ya, jangan lupa. Untuk transmisinya tuh masih 5 percepatan, kagak mungkin sampai 10 dikira diesel. Dan sistem rasio kompresi yang tinggi yang dirancang untuk memberikan tenaga besar pada RPM tinggi. Terus yang kedua nih, pastinya materialnya itu berkualitas tinggi. Kagak ada kualitas masalah crankcase jebol kena polisi tidur kayak motor sebelah. Blok mesin dan silinder menggunakan aluminium lupa untuk kekuatan tinggi dan bobot ringan. Aluminium forget. Ya ilah, so Inggris lupa deh. Selain itu, bahan baja digunakan pada klep dan camshaft yang aslinya presisi dan tahan karatan. Ngomongin karat, inget-inget sama rangka gitu ya. Yang pastinya ini dirancang untuk tahan pada suhu dan tekanan ekstrim. Terus pada bagian crankshaft, baja balap khusus yang dirancang untuk durabilitas maksimal. Selain itu, desain compact dan universal pada mesin Daytona dirancang agar kompatibel dengan berbagai sasis motor seperti mini GP, trail, dan supermoto. Ya biasanya kalau misalkannya moto trail ataupun supermoto ada di bebek modif biasanya. Yang pastinya mah fleksibel menambah nilai mesin. Selain itu kenapa nih mahal? Produksinya terbatas, so-soan unlimited. Ya ilah Daytona so-soan unlimited. Buset dah, lu mah belagu bener nih. Tukar tahu sama mesin Shogun, berani nambah berapa lu? Diam. Selain
Selain itu juga ada beberapa varian pada mesin yang dibuat ataupun diproduksi oleh Daytona Anima ini. Yang pertama ada Daytona Anima FSM 160 dengan kapasitas mesin 159 cc. Tenaga maksimal ada di angka 16 HP. Siap banding head to head sama si Pickup 160 yang tenaganya malah ngelawan. Siap ngata-ngatain dah no motor modern malah dikejar sama motor bebek. Kocak emang Bisa juga ngimbangin sama si DOHC Klotok CBR 150. Material yang digunakan aluminium lupa dan crankshaft baja. Harganya ada di angka 20 sampai 25 jutaan. Yang kedua ada Daytona Anima 190 FE dengan kapasitas mesin 187 cc. Tenaganya udah bisa ngesepin RX Jamret yang katanya raja jalanan, malah kekejar sama motor bebek. Ada di power 20 sampai 24 HP di 9.500 rpm. SOHC pastinya. Harganya tebak berapa? Ada di angka 25 sampai 30 juta. Ngetawain motor-motor modern cuman mesin doang. Ida, buset dah. Nih kalau misalkan nih Daytona bikin bae motor gitu ya, mesinnya pasang mesin ini khusus buat kompetisi. Lalu yang terakhir ada Daytona Anima 212 dengan kapasitas mesin 212 cc. Cuman ya untuk data output power tidak ada data lebih ataupun yang memberitahukan tentang berapa power output dari si Daytona Anima 212 ini. Karena sebenarnya ini adalah komponen tambahan buat kalian yang punya mesin Daytona Anima yang mau upgrade. Yang dimana Daytona udah menyediakan boring set untuk menaikkan kapasitas mesin menjadi 212. Jadi bisa dibilang perbedaan ada pada diameter piston dengan ukuran stroke yang sama. Jadi kalau misalkannya kita ngomongin performa dari ini mesin Daytona yang pastinya ini hanya untuk kebutuhan balap dan kompetisi, ya kagak masalah kalau misalkannya lu pada pengen ngojol pakai nih mesin biar cepet sampai. Bang, kok makanannya cepet sampai pakai mesin Daytona, Bu? Sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, Bang, kok mesinnya kan 160 cc tapi tenaganya kenapa masih bisa malah jauh sama mesin-mesin konvensional yang berkapasitas yang sama? Karena ini mesin kompetisi yang mengutamakan durabilitas dan juga performa yang tidak ngepeduliin harga, hanya untuk orang bukan mendang-mending. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, sedangkan mesin-mesin untuk komersil yang ada di motor-motor umum, motor-motor tersebut lebih mengutamakan durabilitas untuk jangka panjang. Performa mah nanti-nanti saja deh pokoknya mah. Jadi meskipun kapasitas mesinnya sama, tapi ada perbedaan pada rahasia yang diracik oleh Daytona. Misalnya kompresi, durasi noken, gearbox, crankcase, block shear, dan semuanya udah diracik sama Daytona, makanya bisa banter. Meskipun kagak bisa sebanter Suzuki Shogun yang bisa teleport dari Nepal ke Cimahi. Tapi ngomong-ngomong sama motor bebek gitu ya, lu pada penasaran gak sih kalau misalkannya kita bandingin misalnya sama si mesin Daytona Anima yang harganya 20-30 jutaan sama mesin Honda Supra X yang harganya ada di angka 3-4 jutaan, dan ya sama Vega misalnya yang ada di angka 3 jutaan. Ya meskipun emang secara kapasitas mesin yang pastinya secara spesifikasi udah pasti beda, yang kurang lebih seperti inilah perbandingannya. Karena demikian, sekarang kita lihat kenapa sih alasannya gitu ya tujuan Daytona tuh bikin mesin-mesin ginian tuh biar apa sih aneh-aneh baik. Ya seperti yang Ripan tadi, kalau misalkannya Daytona berbackground itu membuat untuk ngomong apa sih ngomongnya belibet. Maksudnya emang background dari Daytona ini kan awalnya emang ngebikin komponen spare part aftermarket racing spesialis gitu ya, ataupun spare part racing. Makanya Daytona bikin mesin yang emang untuk kebutuhan performa dan kompetisi gitu ya. Seperti mesin Anima yang dirancang untuk kompetisi balap seperti mini GP dan supermoto ataupun bebek modif. Selain itu, modifikasi motor yang emang pastinya membutuhkan tenaga besar cocok nih mesin Daytona Anima ini. Selain itu, emang paling durable dengan untuk orang-orang yang penggemar motor balap, dengan yang untuk langsung baik untuk mesin Anima dirancang untuk penggemar motor balap yang menginginkan performa tanpa kompromi. Kagak usah nego mikirin kapasitas bahan bakar dan bensin, anjay. Jadi spesialnya dari mesin Daytona Anima ini ada pada
pada spesifikasi racikan yang diberikan oleh Daytona sehingga bisa memberikan performa yang sangat tinggi. Selain itu, eksklusivitas dan juga material yang digunakan yang pastinya cocok untuk kebutuhan durabilitas tinggi. Jadi kagak usah takut jebol dan crankcase pecah. Jadi mesin Daytona emang mahal karena menggabungkan teknologi balap modern, material premium dan desain eksklusif yang cocok untuk berbagai aplikasi kompetitif. Tapi ya kendati demikian, emang mesin ini juga bisa di-apply pada beberapa rangka motor. Tapi kalau misalkan yang kita lihat defaultnya, misalnya mesin Daytona Anima 190 FE menggunakan mounting pitch untuk CRF 50 yang dimana artinya ini untuk kebutuhan mesin pada motor-motor grass track ataupun trail bebek gitu ya. Makanya ini untuk mounting pitchnya itu CRF 50. Tapi ya kita cuma tambahin mounting doang biar bisa di-apply untuk beberapa motor. Riban bakal bocorin khusus buat penonton dan viewer setia King Riban semuanya tentang kenapa alasan konfigurasi mesin ini bisa sangat kencang. Ini yang paling penting. Yang pertama nih, ya Riban bakal bocorin. Anjay, bocah udah kayak detektif baik. Pertama dari klep. Ya kalau misalkan yang ngomongin klep, ya pastinya ini SOHC 4 katup. Alasan utama kenapa ini motor kenceng. Terus yang kedua, pada profil dan durasi noken ataupun camshaft. Nih, mesin dari Daytona Anima ini dilengkapi dengan camshaft dengan zero overlap pada model EcoCam. Jadi zero overlap ini meminimalkan kehilangan tenaga saat peralihan intake dan exhaust. Jadi ini juga menjadi salah satu rahasia kenapa ini motor bisa kenceng. Selain itu, pada rasio bor dan struk mesin 190 cc misalnya dengan bor 62 dan struk 62 atau biasa kita sebut dengan square engine. Desain ini pastinya menawarkan keseimbangan antara torsi dan putaran mesin tinggi. Alasan ini juga menjadi alasan mengapa nih mesin kenceng. Selain itu, piston dan crankshaft piston forged yang digunakan untuk ketahanan lebih baik pada RPM tinggi. Makanya banyak part aftermarket performance racing pasti menggunakan bahan piston forged atau piston lupa. Selain itu, mesin ini memiliki rasio kompresi 12 yang emang relatif tinggi, yang pastinya mah kagak bisa pakai pertalit. Selain itu juga ini motor udah ada auto dekompresi, jadi ini memudahkan kickstart dan memastikan pengoperasian mesin tetap mulus pastinya. Selain itu juga ya, tadi dari Pan bilang ada pada materialnya yang premium. Jadi kalau misalkannya ini, bang sama-sama mesin bebek, emang ini mesin bebek, tapi ada banyak perbedaan seperti Yamaha Pega dan Supra seperti yang tadi dari Pan bilang, di mana mereka menggunakan konfigurasi mesin SOHC 2 katup dengan rasio bor ekstruk yang kecil, yang pastinya seperti yang Ripan tadi bilang untuk efisiensi dan durabilitas. Makanya ini mesin motor bebek bisa menghasilkan tenaga 20-25 horsepower. Anjay, dailah siapa di sini yang bercita-cita GSX dan RX jambretnya pakai mesin Daytona? Lah bang, downgrade dong. Downgrade, matamu mirip ubi celembu, tabok juga pakai bandul kruk as tiger.